Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus selalu menyertai saudara semua. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, kita patut menaikkan rasa syukur kita karena dalam kesempatan saat ini kita diizinkan oleh Tuhan untuk menerima penjelasan bahan dasar masa Pentakosta di tahun 2023 ini, di mana masa Pentakosta di tahun ini dengan tema hidup dalam roh cinta. Hidup dalam roh cinta. Sebelum kita akan bersama-sama menerima penjelasan bahan dasar, mari kita bersama memohon pertolongan Tuhan. Kita bersama memohon agar dituntun oleh Sang Roh Kudus itu sendiri, sehingga kita mampu untuk mengerti. Mari kita berdoa, kami hantarkan. Bapa kami yang ada di surga, yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam kesempatan saat ini begitu luar biasa. Bagaimana Tuhan tetap menuntun dan memelihara kami, dan bagaimana juga Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk dapat menerima penjelasan bahan dasar masa Pentakosta di tahun 2023 ini. Ya Bapa, kami kembali memohon pertolongan Tuhan agar kami di dalam menerima penjelasan bahan dasar ini hanya dituntun oleh Roh-Mu, diterangi oleh Roh Kudus-Mu, sehingga hati kami dapat fokus dan tentu hanyalah berpegang kepada Tuhan saja. Hamba-Mu yang saat ini Tuhan pakai, yang terbatas ini juga kiranya Tuhan yang akan memperlengkapi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang sejati, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, seperti tadi saya sampaikan bahwa masa Pentakosta di tahun 2023 ini dengan tema hidup dalam roh cinta. Hidup dalam roh cinta. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, kita tahu bahwa masa Pentakosta merupakan kelanjutan dari masa Paskah yang telah kita hayati beberapa waktu yang lalu. Dan masa Pentakosta saat ini akan dimulai pada Minggu Paskah yang kelima. Minggu Paskah kelima tanggal 7 Mei sampai dengan Minggu Trinitas tanggal 4 Juni. Namun sebelum kita membahas atau kita lebih dalam di dalam kita membahas bahan dasar ini, mungkin perlu saya sampaikan terlebih dahulu mengenai konteks masa Pentakosta secara khusus di tahun ini dulu. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, kita tahu bahwa masa Pentakosta di tahun 2023 ini itu berada dalam konteks tahun politik menjelang pelaksanaan pemilu yang menurut informasi akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari tahun 2024. Tentu kita tahu bahwa hiruk pikuk persiapan pemilu ya akan sangat terasa, apalagi besok kalau sudah menjelang masa kampanye. Yang dijadwalkan masa kampanye itu dijadwalkan tanggal 28 November tahun 2023 sampai 10 Februari tahun 2024. Karena kalau kita belajar dari pemilu-pemilu sebelumnya, ada sesuatu atau ada hal yang perlu kita waspadai, terutama tentang hal yang disebut dengan politik identitas. Politik identitas yang ternyata biasanya malah menjadi sebuah makanan empuk untuk kemudian digoreng. Demi apa? Demi dapat meraup perolehan suara setinggi mungkin.
yang nanti dampaknya, yang nanti malah menghasilkan dampak yang membuat orang itu menjadi mudah cekcok, bertengkar, bahkan saling membenci dan menghujat, baik itu di dunia nyata atau di dunia maya. Demikian juga masyarakat nanti menjadi terpecah dan saling bermusuhan. Dan permusuhan, sakit hati, keterpecahan ini kadang malah berlarut-larut dalam jangka waktu yang lama, dan bahkan bisa saja ada yang sulit untuk disembuhkan. Menurut Ahmad Fahrudin, dalam buku Konflik Politik Identitas, dijelaskan bahwa politik identitas adalah aliran politik yang melibatkan seseorang atau kelompok masyarakat yang memiliki kesamaan karakteristik seperti suku, agama, etnis, gender, dan lain sebagainya. Dan pemahaman tersebut jika dipahami lebih lanjut adalah sebuah politik identitas yang kemudian dapat berpotensi menggiring opini publik bahwa orang yang tidak memiliki identitas yang sama tidak pantas atau tidak layak untuk menjadi pemimpin. Contohnya, sebagai contoh kita bisa tahu politik identitas yang berbasis agama misalnya. Dalam kampanye politik yang dapat memicu perpecahan antar umat beragama. Karena kalau kita tahu kuatnya tekanan dari kelompok agama tertentu yang radikal bisa saja berdampak buruk pada pemeluk agama lain, yang kemudian pemeluk agama yang minoritas akan merasa didiskriminasi. Dan jika dibiarkan terus-menerus, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, ini malah dapat berujung pada sebuah perpecahan antar umat beragama, bahkan antar umat masing-masing. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jemaat Tuhan yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kita tahu dari berbagai persoalan yang bisa terjadi di tahun politik 2023-2024. Kita tahu maka yang namanya cinta kasih menjadi satu-satunya cara dan sarana untuk mencegah panasnya kondisi kehidupan bersama, juga sebagai sarana untuk menyembuhkan luka-luka batin yang bisa muncul, tentu serta menyatukan kembali komponen-komponen bangsa yang mungkin sudah terpecah-pecah. Oleh karena itu, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, masa Pentakosta di tahun 2023 ini mengambil tema hidup dalam roh cinta. Hidup dalam roh cinta. Karena melalui tema ini kita semua Bapak Ibu, saudara-saudari dan saya diajak untuk dapat menghayati bahwa cinta kasih Allah Tritunggal, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus adalah kasih yang begitu luar biasa, yang kemudian ketika kita itu menghayati, kita menerima cinta kasih dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, kita diharapkan dapat mengalirkan cinta kasih tersebut kepada sesama, masyarakat, bangsa dan negara. Dengan demikian kita tentu akan semakin dapat menjadi umat, secara khusus umat Kristen yang dikehendaki oleh Tuhan. Karena kita harus tahu dulu identitas kita. Kita itu memiliki identitas 100% Kristen yang harus mewujud nyatakan cinta kasih, dan 100% Indonesia yang menyadari adanya keberagaman di tengah-tengah kehidupan bersama kita. Jemaat yang terkasih, terkait dengan hidup dalam roh cinta, Rasul Paulus mengajak jemaat di Galatia, bahkan kita semua,
agar dapat hidup oleh roh. Karena kalau kita baca di dalam Galatia 5 ayat 1, di sana Rasul Paulus menuliskan bahwa kita telah dimerdekakan oleh Kristus. Dalam Galatia 5 ayat 1, bahwa kita telah dimerdekakan oleh Kristus. Dan lalu dilanjutkan dalam Galatia 5 ayat 16-17 dituliskan, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan. Lalu dilanjutkan ayat 19-21 dikatakan, Rasul Paulus menuliskan, perbuatan daging telah nyata, yaitu perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian. Dan diteruskan, terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Itu yang disampaikan oleh Rasul Paulus dalam Galatia pasal 5 secara khusus. Kita diminta untuk hidup dalam roh. Dan sebagai ganti hidup dalam daging, sekali lagi saya sampaikan bahwa kita diajak untuk hidup dalam roh. Karena kalau kita lanjutkan Galatia 5 dalam ayat 22 sampai dengan ayatnya yang ke-26, di sana dikatakan buah roh adalah apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Jadi tuliskan, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, nah ini, saling menantang dan saling mendengki. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita menghayati tentang kondisi kehidupan bersama kita secara khusus di dalam kehidupan bersama di tengah-tengah berbangsa dan bernegara, yang dalam hal ini mudah sekali tersulut atau dipicu dengan hal-hal yang kemudian menghasilkan atau mengakibatkan perpecahan, kita diingatkan agar kita sebagai orang percaya jangan sampai kita menjadi orang-orang yang kalau dalam bahasa Jawa itu luweh-luweh atau menjadi orang yang cuek terhadap kehidupan bersama kita. Bahkan di dalam kehidupan bersama di tengah-tengah berbangsa dan bernegara. Jadi kita memang diajak untuk tetap menjaga kehidupan berbangsa dan bernegara, kehidupan bersama kita itu tetap dalam kehidupan yang dipenuhi dengan hidup dalam roh cinta itu tadi. Karena kita dituntut atau dikehendaki oleh Tuhan untuk hidup di dalam roh yang nanti diharapkan atau dikehendaki oleh Tuhan kita menghasilkan buah-buah roh. Maka dari itu pada akhirnya Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, kita dapat memahami bahwa yang namanya hidup dalam roh cinta adalah sebuah kehidupan atau sebuah hidup dalam kepedulian. Jadi hidup dalam roh cinta adalah sebuah kehidupan yang mengedepankan kepedulian. Tentu di sini secara luas kita pahami hidup dalam kepedulian, hidup antara kita dengan sesama kita, bukan kepedulian kita dengan diri kita sendiri, tapi kita dengan orang lain. Karena kita tahu sebagaimana Allah Tritunggal adalah Allah yang juga peduli mengasihi kita. Apa buktinya? Ia telah menganugerahkan keselamatan bagi kita dengan menyerahkan anaknya yang
tunggal. Jadi seperti apa yang tadi saya sampaikan, menjadi orang Kristen tidak boleh menjadi orang yang cuek atau luweh-luweh. Wah, yang penting saya sudah aman, begini, silahkanlah besok kalau pemilu saya mau golput saja. Ternyata kita tidak dikehendaki untuk demikian. Kita dikehendaki untuk aktif hidup, dapat mewujud nyatakan roh cinta itu di tengah-tengah kehidupan bersama. Nah, ini baru bahan dasar. Nanti kita akan semakin mendalami pemahaman yang lebih mendalam di dalam materi-materi yang tersedia di dalam masa Pentakosta saat ini. Di dalam materi khotbah, di dalam bahan PA, di dalam bahan persekutuan doa selama masa Pentakosta di tahun ini. Dan perlu saya sampaikan mengenai kegiatan-kegiatan dalam masa Pentakosta. Kegiatan-kegiatan dalam masa Pentakosta di tahun ini di GKJ Sukorejo antara lain ibadah Minggu Paskah yang kelima akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 7 Mei. Kemudian setelah itu akan ada PA Minggu Paskah yang kelima tanggal 9 sampai 12 Mei di wilayah Pepantan dan Kelompok. Kemudian kita juga akan mengikuti ibadah Minggu Paskah yang ke-6 tanggal 14 Mei. Ibadah Minggu Paskah yang ke-6 tanggal 14 Mei. Setelah itu akan dilanjutkan dengan kegiatan bakti sosial dan pengobatan gratis di Desa Sukomangli. Kegiatan berikutnya adalah akan diadakan ibadah kenaikan Tuhan Yesus bersamaan dengan ibadah syukur hari ulang tahun GKJ Sukorejo yang ke-46 pada Kamis 18 Mei 2023 di objek wisata Omai Opa Pak Keman. Mari Bapak Ibu Saudara kita bersama mendukung kegiatan ini. Inilah wujud kebersamaan kita, inilah kegiatan bersama kita. Kita harus menunjukkan bahwa kita sebagai gereja itu memang satu guyup. Kemudian akan dilaksanakan persekutuan doa masa Pentakosta. Persekutuan doa yang pertama itu dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 19 Mei. Kemudian persekutuan doa yang kedua hari Sabtu tanggal 20 Mei. Kemudian ada ibadah Minggu Paskah yang ke-7 tanggal 21 Mei. Dan persekutuan doa yang ketiga sampai dengan yang ke-8 itu dilaksanakan tanggal 22 sampai 27 Mei. Kegiatan persekutuan doa dilaksanakan di Gereja Induk pukul 5 sore dan juga dilaksanakan di Pepantan dan Kelompok masing-masing. Waktunya sesuai kesepakatan masing-masing. Setelah itu akan dilaksanakan ibadah Minggu Pentakosta pada Minggu tanggal 28 Mei. Lalu ada PA Minggu Pentakosta tanggal 30 Mei sampai 2 Juni di masing-masing wilayah Pepantan dan Kelompok. Lalu akan ada ibadah Minggu Trinitas bersamaan dengan Riyaya Undo-Undo pada Minggu 4 Juni. Lalu kegiatan terakhir adalah PA Minggu Trinitas tanggal 6 sampai 9 Juni. Seperti biasa di masing-masing wilayah Pepantan dan Kelompok. Maka dari itu Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, Roh Kudus dicurahkan bagi setiap kita agar kita mampu mengerti dan melaksanakan segala apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Namun tentu kita harus tetap memberikan ruang kepada Roh Tuhan agar dapat berkarya dalam hidup kita, karena kita terbatas. Roh Tuhan yang memampukan kita, termasuk di dalam kita mengobarkan roh cinta itu tadi. Ada sebuah pujian, kalau Bapak Ibu pernah mendengarnya, kita semua saya kira tahu, sebuah pujian dari KPJ 283 dari KPJ Kidung Pasamuan Jawi nomor 283. Judulnya adalah Bilih Roh Suci. Bilih Roh Suci makarya ing manah kula.
Mungkin mari kita bisa pujikan bersama. Pilih Roh Suci. Makarya ing manah kula memuji Gusti kanthi sukarena awit Roh Suci paring manah sukarena gesang langgeng ayem tentrem salaminyo Roh Suci oh Roh Suci makarya ing manah kula Roh Suci oh Roh Suci makarya ing manah kula. Sekali lagi. Pilih Roh Suci makarya ing manah kula memuji Gusti kanthi sukarena awit Roh Suci paring manah sukarena gesang langgeng ayem tentrem salaminyo Roh Suci oh Roh Suci makarya ing manah kula Roh Suci oh Roh Suci makarya ing manah kula Roh Suci Roh Suci oh Roh Suci makarya ing manah kula Roh Suci oh Roh Suci makarya ing manah kula. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, selamat memasuki masa Pentakosta di tahun ini. Selamat menghayati Roh Tuhan selalu menghadirkan cinta kasih. Tuhan berkati. Mari kita bersama kembali berdoa agar kita dimampukan menjalani hari-hari ini. Kami hantarkan. Bapa kami yang ada di surga, biarlah kiranya Tuhan yang akan memampukan kami di dalam kami mewujud nyatakan dapat hidup dalam roh cinta melalui setiap apa yang Tuhan berikan di masa Pentakosta ini. Biarlah Tuhan yang berkarya dan menuntun setiap kami. Ya Bapa, tolong kami, mampukan kami. Dan kembali kami berserah dan kami juga memohon ampun atas segala dosa-dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat kami yang sejati, kami berdoa. Amin. Demikian Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, sekali lagi selamat memasuki masa Pentakosta, selamat menghayati Roh Tuhan selalu menghadirkan cinta kasih dan selalu berserahlah kepada Tuhan. Tuhan memberkati.